yaitu nafsu, kemudian ego, dunia, dan setan. Nah ini, mengapa Ibnu Arabi sering dituduh sesat? Nah, pandangan filosofis dan mistiknya itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tradisional. Mengapa dituduh sesat? Itu tentunya bertentangan. Kemudian konsep wahdatul wujud yang dianggap menyimpang dari keyakinan Islam yang ortodoks. Bahkan ada semacam tuduhan bahwa wahdatul wujud itu akan menjadi pendorong untuk wahdatul adiyah. Akan ada kesatuan agama mengarah ke sana gitu ya. Seolah-olah begitu, makanya orang pada mengklaim itu satu nama dua pemilik. Tapi sebenarnya kan tidak ada dua pemilik. Saya pada saat seorang diberi atribut nabi, pada saat yang sama juga dapat disebut wali. Jadi ya, bisa diartikan seperti itu juga. Demikian pula pada saat seorang diberi atribut wali, pada saat yang sama juga dapat disebut nabi atau share, share. Satu nama itu bisa share kedua. Jadi tapi wali itu juga sebagai share, namanya yang bisa bersama itu juga ada dua dimensi di situ. Satu nama dua pemilik itu juga bisa diartikan dalam konteks dibahas juga, cuman tidak terlalu spesifik. Ibnu Arabi itu lebih cenderung kalau bahasanya tasawuf isya. Tasawuf isya. Kata itu malamatiyah sampo. Ketika di Spanyol itu sedang, kalau bahasa itu sedang bergairahnya kewalian dari Kristus ya. Wali-wali di bawah nggak bisa santo. Makanya disebutnya kalau bahasanya jalurnya jalur isya. Nah, itu sedikit pendahuluan. Nah, sekarang relevansinya langsung kepada relevansi itu ketika kita mau mencaplokkan gitu ya. Ibnu Arabi ini masuk nggak ke Sunni? Nah, saya bagi dua Sunni itu. Sunni Sufi Asy'ari dan Sunni Salafi Wahabi ya. Karena kita ternyata di Sunni pun untuk menerima pemikiran Ibnu Arabi itu ternyata bisa beda. Betul sekali tadi disebutnya ada hatersnya. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa. Benar-benar menolak luar dalam Ibnu Arabi. Kalau disebutnya ini seorang kafir besar, seorang sudah murtad. Kalau saya dengarnya langsung dari Masyaikh Arab ya. Ibnu Arabi itu ibaratnya momok yang menakutkan untuk diajarkan di Universitas Islam Madinah. Gak boleh, sesat sekali gitu. Tapi kita sebagai itu aja, ini studi aja ya. Tapi kalau Sunni Sufi Asy'ari, alhamdulillah ternyata profesor mengaku ini, jadi saya teman. Kalau di NU, apalagi pemikiran Gus Durian dan lain-lain, kawan-kawan kita, jadi tidak sekaku itu, Pak. Kalau pemikiran itu tidak sampai kepada usuluddin yang disepakati dan sampai dihilangkan, itu NU itu dan kawan-kawan itu bisa mengkajinya berulang-ulang. Nah, kita bahas berapa kali pemikiran Ibnu Arabi ini hanya di perbedaan istilah dan makna. Nabi ditafsirkan umum jadi ke khusus ke umum. Tapi ada makna yang benar-benar disepakati oleh tiga mazhab besar ini. Satu, hakikatul Muhammadiyah sebagai pembawa risalah syariat yang tidak dinafikan semuanya. Adapun setelah ini Ibnu Arabi menyatakan boleh. Setelah Nabi Muhammad ada nabi yang diistilahkan nabi, tapi tidak nabi pembawa syariat seperti Nabi Muhammad. Sedikit disinggung dengan hakikatul Muhammadiyah. Dalam satu hadis, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Hakikatul Muhammadiyah. Bahwasanya sepakat, yang tidak sepakat ini Sunni, Salafi Wahabi. Tidak sepakat Nabi Muhammad dari nur, dari cahaya. Padahal hadisnya dari Ibnu Jabir, sahabat besar ya. Ya itu dhaif. Tapi ya intinya tidak studi lah, tidak dialog. Kata Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qabla al-asya', sebelum menciptakan apa-apa yang Allah ciptakan, khalaqan nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah.
Bukti kita pakai bukti gitu. Ketika Rasulullah berjalan, ini berkata dari guru saya Pak, kita logikan. Rasulullah itu kalau lagi jalan siang hari selalu dinaungi awan. Dikatakan guru-guru dari pembesar NU kita, dari habaib. Ternyata kalau seandainya awan itu hilang sekejap aja dari tubuhnya Rasulullah, maka takutnya matahari yang akan muncul. Karena tubuhnya Rasulullah dari cahayanya Allah. Karena tidak ada apa-apanya cahaya matahari. Wah, itu psikologi kita jangan masuk serius. Jadi kita asumsikan ini versi tasawuf. Oke. Terus ada ditambahkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kalau udah Abu Hurairah sedikitnya di atas Hasan. Masih belum menerima juga kawan kita Sunni Salafi. Adalah hadis Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu awalan nabiyina wa akhiruhum fil ba'ts. Oh, jelas. Akulah nabi yang pertama diciptakan. Wa akhiruhum fil ba'ts. Namun aku yang terakhir diutus sebagai nabi dan rasul, membawa risalah, ya. Karena di sini ada kawan-kawan Ahmadiyah, jadi pembawa risalah syariat. Karena setelah ini mukhtalifnya cuma itu aja. NU Al-Sari kita tidak menerima istilah nabi. Ya udah sebutnya wali gitu ya. Makanya ada wali kutub, wali dan lain-lain. Itu saja. Dan terakhir kita tutup kesimpulannya, saranlah sekarang saran. Kalau saya sarankan kepada rekan-rekan Ahmadiyah, ini kan Ibnu Arabi itu punya nasab ya, nasab sanad ilmunya juga. Ini ada kecocokan antara pemikiran Ahmadiyah dan Ibnu Arabi. Kalau ini mau disebarkan, ini menjadikan disebut itu disidangkan di hadapan hakim seperti kemarin di Banten masalah nasab Alawi. Boleh nih Pak, tapi dikaji ulang lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya ada sanad ilmu seorang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kepada Ibnu Arabi, wah ini bisa mengkokohkan pendapatnya. Karena hampir mirip, cuman mungkin perbedaannya di ternyata ada saya juga baca di satu buku yang membahas ini. Jadi yang orangnya orang UIN Jakarta, ternyata yang ingin diklaim sebagai wali itu ya dirinya sendiri, yaitu Ibnu Arabi. Saya lah wali penutup Khatamul Auliya. Nah itu pendapatnya itu Khatamul Auliya. Kalau menurut tarekat Tijaniyah, Khatamul Auliya adalah Syekh Ahmad Tijani. Kalau yang lain itu versi-versi lah. Saya kira itu, atau mungkin ditutup sama saya daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz saja. Mazukirul Habib la dal muhib ila wa adhawalihan nasywana. Tidak seorang pun yang mendengar nama Muhammad dan melihat bagaimana sifat Muhammad, maka segala galaunya akan hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saya kasih rahasia Pak. Mungkin dia salah satu ya. Salah satu kenapa Sunni itu banyak yang bahasanya, wah nambah lagi gairahnya majelis Allah, karena para habaib, para kiai memberikan titik kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mahabul kiamat habana asraqal badru alaina, dikasih logika. Pak Jokowi datang juga berdiri, masa Rasulullah datang nggak berdiri, berdiri mengibaratkan. Itu aja sebenarnya fadhil amal saja. Terus adimi sholat ta'ala Nabi Muhammad faqabulu ahad man bi ghairi taradduda a'maluna baina qabuli wa rabbiha ila sholat ta'ala Nabi Muhammad adanya. Lanjutkanlah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad faqabulu ahad man bi ghairi taradduda, maka segala hajatmu akan gampang terkabul. Nah ini salah satu stimulus kenapa para jamaah itu wah senang sholawat. Sama guru-guru kita dikasih stimulus yang orang-orang itu senangnya harta kan, itu aja. Kabul hajat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu lagi dagang laku. Langsung ada seorang nih kisah menarik dari Badui. Ditanya si Badui dari Arab dari Yaman. Badui bukan Badui. Banten itu. Les anda ya ammi ibghadul jannah. Kenapa kamu ingin masuk surga ya amin? Orang-orang Badui. Langsung dia jawab syair yang begitu terkenal. Istiaqi fi jinani dakhila la diwasbin fi kitabi mau'ila bali Ahmad syakiran fi hawahu wahirun ya sayyidi ya Ahmadu. Si Badui langsung ngomong ya Allah, aku tidak ingin masuk ke dalam surga. La diwasbin fi kitabi mau'ila, bukan karena ini ditulis dalam Al-Qur'an seperti bidadari dan istana. Bali Ahmad syakiran fi hawahu, tapi aku ingin masuk surga karena di dalam terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa doktrin ini. Akhirnya lihat, alhamdulillah.
Kalau dibandingkan kalau pengajian majelis NU kan para habib banyak, kalau Salafi ya segitu-gitu doang ya karena kurang pintar. Cukup dari saya, ditutup dengan wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin Ibn Arabi. Banyak sekali buku-buku beliau, seperti ini saya lihat misalnya di dalam kitab Badai Ahmadiyah part yang kelima, kemudian di dalam Surma Chashum Aliyah, kemudian di dalam buku Ekisai Ketin Sawal or Unki Jawabat, yang sudah dijelaskan, dan masih banyak buku-buku lain yang belum dijelaskan. Yang mana memang rupanya pendiri Ahmadiyah kajiannya lebih dalam terhadap karya Ibn Arabi, dan dari buku Futuhatul Makkiyah, dan masih banyak kalau dulu sampai pendiri Ahmadiyah sampaikan buku-buku lain yang sudah kayak gitu. Kalau kita yang ini juga pusing ya, memang bukan makomnya, memang ya kita beda Maulana Kata ya. Jadi memang nah, ada beberapa hal yang pendiri Ahmadiyah sampaikan yang menarik tentang Ibn Arabi ini, bahwa kalau dikategorikan tadi oleh Pak Sufyan bahwa kemana nih pendiri Ahmadiyah arahnya, apakah ikut yang mengkafirkan, apakah ikut yang kemudian seolah-olah yang adalah katakanlah dari kalangan Ibnu Taimiyah dan lain-lain ya, yang sangat keras terhadap beliau. Rupanya pendiri Ahmadiyah sama dengan Eropa dalam hal ini, sama sangat menghormati dan memuliakan beliau. Beliau jelaskan di sini tentang konsep pana, liko, bako dari pandangan Muhyiddin Ibn Arabi, kemudian tentang konsep Nabi Isa akhir zaman. Itu Ibn Arabi menjelaskan yang sangat menarik. Beliau sampaikan bahwa Isa akhir zaman bukan Isa yang dulu. Isa akhir zaman adalah seseorang yang dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kajian ini sangat menarik. Mungkin kita bisa kembangkan untuk dari Pak Eki. Ini memang awalan katakanlah. Baik, terkait, jadi saya dapat tugas untuk menyampaikan konsep kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Mana itu Pak? Anak. Penjelasan saya ambil langsung dari buku karya beliau yang berjudul Tajalliyat Ilahiyah, Penampakan Kebesaran Tuhan. Sekarang alhamdulillah sudah masuki cetakan yang ke-7. Ini memang karya sudah sangat lama, di tahun 1903, dicetak dari bahasa Indonesia kan itu dari ayahnya Pak Kakak sebetulnya, dan kakek dari keluarga besar Pak Amidah, Pak Said Muhammad Fadilan. Yang cetakan 7 ini memang sudah diseraskan oleh Pak Eki, alhamdulillah. Jadi memang bahasanya sudah lebih kekinian, lebih enak dan lebih paham. Nah, jadi memang karakter dari pendiri Ahmadiyah adalah ketika beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, beliau senantiasa umumkan itu. Beliau senantiasa syiarkan. Tidak ada yang beliau tutup. Karena melalui bimbingan dari Allah Ta'ala itu akan menjadi tolak ukur dan batu ujian kebenaran kita. Di dalam buku tadi yang disampaikan, Tajalliyat Ilahiyah itu sebetulnya beliau menyampaikan ke khalayak ramai tentang petunjuk dari Allah Ta'ala akan terjadi banyak bencana, dalam hal ini gempa hingga 5 kali. Beliau sampaikan itu. Kemudian bagaimana tentang misi beliau di Ahmadiyah, apakah akan berhasil, apakah akan mundur. Beliau sampaikan ini akan mendapatkan kemajuan. Kemudian bagaimana penentangan, penolakan, di situ beliau sampaikan. Karena ini adalah petunjuk langsung dari Allah Ta'ala. Bahkan di dalam buku ini sampaikan bahwa nanti akan datang sebuah masa ketika raja-raja di dunia akan menerima beliau, mengambil berkat dari jubah beliau. Padahal pada waktu itu beliau katakanlah seorang dia atau hanya sedikit di kadian itu. Jadi beliau sudah menyampaikan hal-hal yang beliau terima dari Allah Ta'ala tentang masa depan Ahmadiyah. Nah, terkait apa dan bagaimana konsep kenabian pendiri Ahmadiyah. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa dari bahasanya pun aku bersumpah
atas nama Allah Subhanahu wa taala. Memang ini karakter seorang utusan Allah bahwa senantiasa berkata dan berucap atas nama Allah. Karena memang sudah ada satu peringatan dari Allah Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqabil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al. Jadi kalau berdusta atas nama Allah Taala pasti akan dibinasakan. Dicengkram, lehernya dipotong rambut Nabi. Makanya memang beliau ketika menyampaikan poin-poin petunjuk Allah Taala senantiasa bersumpah atas nama Allah Taala. Di sini beliau poin yang pertama menyampaikan sumpahnya bahwa Allah Taala telah bermuka lama mukhatabah. Atau dalam bahasa berwawancakap dia. Ini memang ini bahasa buhun lah ya, kalau bahasa Sunda berwawancakap ada susah. Untuk di kampus tidak ada dalam itu. Ya, atau kalau bahasa Indonesia mah sekarang mau berdialog ya. Nah, itu bahasanya baik itu yang sekarang berdialog. Bahwa Allah Ta'ala telah bermukalamah mukhatabah dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Ishak, Yusuf, Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedemikian rupa keadaannya kepada beliau telah turun wahyu yang paling cemerlang dari semua dan paling suci pula. Kemudian beliau di sini pun menyampaikan begitu pula Allah Ta'ala telah menganugerahkan kehormatan mukalamah mukhatabah kepada diriku. Akan tetapi kehormatan ini diperoleh semata-mata hanya karena mengikuti Rasulullah SAW. Seandainya aku bukan umat Rasulullah dan tidak mengikuti beliau, maka sekiranya ada amal-amalku besarnya seperti sejumlah gunung-gunung, namun demikian sekali-kali aku tidak akan mendapat kehormatan mukalamah mukhatabah. Sebab pada waktu itu, pada waktu sekarang, kecuali kenabian Nabi Muhammad SAW, semua kenabian sudah ditutup. Nabi yang membawa syariat tidak dapat datang lagi, akan tetapi Nabi yang tidak membawa syariat adalah mungkin. Namun syaratnya ia adalah ummati, bukan dari umat yang lain. Tadi Ustaz sempat menyampaikan ya tentang apa tidak ada lagi Nabi syariatin, tidak lagi Nabi yang membawa syariat. Ringkasnya atas dasar itu aku adalah ummati juga, lagi pula Nabi dan kenabianku. Nah ini yang paling penting konsep kenabiannya, yakni mukalamah mukhatabah ilahiyah. Jadi karena beliau mendapatkan banyak bimbingan, berdialog, bercakap dengan Allah, dan adalah bayangan dari kenabian Rasulullah SAW. Dan tanpa itu kenabian itu tidak ada artinya. Kenabian dari Nabi Muhammad SAW yang telah zahir pada diriku, dan oleh karena aku hanya semata-mata diri, bayangan, serta umat. Maka hal demikian tidaklah mengurangi keagungan Rasulullah SAW. Jadi jika disarikan dari ucapan beliau itu bahwa konsep kenabian, pendirian Ahmadiyah, karena beliau bermukalamah mukhatabah dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala. Dalam bentuk apa? Yang pertama Al-Quran, wahyu dari Allah Ta'ala. Namun kan wahyu adalah wahyu non syariat. Sudah dijelaskan di awal oleh Pak Iki dan semuanya bahwa wahyu syariat sudah tertutup melalui syariat Rasulullah SAW. Tadi dijelaskan oleh pemerintah. Yang kedua adalah melalui ruqyah, mimpi yang benar. Kemudian kasyaf, pemandangan rohani. Memang Allah Ta'ala kan telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 51 bahwa wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Di situ Allah Ta'ala menegaskan, dan tidaklah bagi manusia kecuali Allah Ta'ala akan bercakap kepadanya dengan cara apa? Wahyu dibalik pikiran dan dengan diutus seorang rasul. Oleh karena itu, kesimpulannya dalam makna ini beliau disebut Nabi karena beliau mendapatkan an-nabah, mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, penekanannya tadi
sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, beliau mendapatkan karunia ini, kehormatan ini semata-mata karena ketaatan yang sempurna kepada Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah, tidak membawa syariat dan bayangan dari kenabian Rasulullah. Dan kenabian seperti ini beliau tegaskan tidak mengurangi keagungan Rasulullah SAW, bahkan sebaliknya mengagungkan Rasulullah SAW. Karena bayangkan jika Nabi Musa alaihissalam saja memiliki penerus-penerus Nabi setelahnya, bagaimana jika Rasulullah SAW tidak memiliki murid-murid yang kemudian melanjutkan kemudian beliau. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wa berdawana alhamdulillah. Proses kenabian, konsep kenabian Jazairul Ahmad alaihissalam juga tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Misalkan, boleh saya sampaikan. Ini dalam buku Jazairul dari Kadian ya. Beliau juga kutip bahwa masa muda Jazairul Ahmad alaihissalam beliau juga banyak membaca buku-buku tasawuf. Sufistik disebut di sini adalah saya juga nggak paham siapa nih. Ada karya Jalil Arumi, Dalail al-Khairat. Saya juga belum pernah baca ini. Kemudian Masnawi. Ya. Kemudian Tazkiratul Aulia. Ini karangan Arabi ya barangkali. Dan Futuhul Gaib. Nah, Futuhul Gaib ini yang saya sendiri maaf ya, saya harus kasih tahu, harus tunjukkan empiris. Ini saya beli Pak dari Surabaya. Ini hanya Futuhul Gaib ya. Ini hanya ringkasan. Sebetulnya kan ratusan halaman barangkali. Tapi ini pengen tahu apa sih rahasia alam gaibannya. Sebetulnya ini sepertinya bentuk sufistik sebenarnya. Tadi yang dikatakan tadi kesufian tadi apa masalah apa enggak? Saya kira kalau kita baca buku ini sama aja tuh. Yang kita lakukan juga sufistik juga. Kemudian juga Safaratus Sa'adat. Jadi beliau itu banyak belajar tentang kesufistikan itu. Itu masih muda, udah bahasanya udah dilalap gitu pencarian. Nah kemudian juga belum dikatakan bahwa Pak, ingat ya Kadian itu pada saat zaman Jazairul alaihissalam itu desa yang tidak ada di peta, ya kan? Tidak ada sekolah. Kalaupun sekolah itu mesti ke kota, ke New Delhi. Tidak ada sekolah seperti itu. Kalau ada madrasah terkecil juga tidak banyak karena kebanyakan itu kan penduduk mayoritas di Kadian itu. Nah, jadi beliau itu kalau di sastra homeschooling lah oleh orang tuanya. Kemudian memanggil lah guru yang memberikan itu usia anak-anak lah. Diajarilah beliau itu bahasa Arab, Al-Quran, Farsi, dan kemudian juga ada 3 guru beliau itu. 3 guru. Kemudian juga belajar mantik dan tafsir seperti itu. Ya, ini saya baca dari buku-buku dari kalangan oleh putra beliau dan seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan spiritualis beliau itu beliau juga, nah ini ada buku Pak, ini barang Ahmadiyah ya, buku yang fenomenal. Ini baru jilid 1-2 Pak, sebenarnya ada 5 jilid. Ini diterbitkan tahun 1880 ketika beliau belum mendakwakan apa-apa. Beliau itu mendakwakan sebagai Imam Mahdi itu kan 1891, 11 tahun kemudian. Nah, tapi dalam buku ini juga sudah dijelaskan, beliau mendapat petunjuk. Dari Al-Talbut juga kan nggak paham. Jadi maksudnya bermukhatabah tadi. Ya. Ini istilah yang mungkin saya tidak paham nanti di istilah di NU seperti apa sih Pak? Kalau orang berlawan cakap dengan umatnya Allah berlawan cakap dengan umatnya seperti apa istilahnya? Coba diksi yang digunakan oleh Islam itu adalah mukalamah dari kata kalam ya, mukhatabah dari kata khatab itu fatih kan begitu. Beliau banyak mendapatkan, maka disebut beliau sebagai Al-Mahdi yang diberi petunjuk. Kan itu. Begitu banyak ribuan, terus dan kemudian catatkan. Nah, oleh karena itulah kemudian dikatakan aku banyak mendapatkan ba'at dari Allah Ta'ala petunjuk ini, maka aku disebut dengan Nabi. Tapi tadi dengan kriteria tadi, seperti barangkali ini harus saya perjelas ya, bukan perjelas sih. Ya, yang lain sudah paham itu, cuma saya tegasin lagi supaya lebih diingat. Yang kalam gitu. Oh iya. Kepada Isra'i urujul sama hatta ra'an Nabi Rabbakal. Jadi makna Rasulullah itu SAW ya,
dijadikan punya hujah sangat kuat itu yang saya dari pribadi saya. Karena ada peristiwa-peristiwa sebab-sebabnya. Atau wabada Isra'i setelah Isra, urujul sama Rasulullah Mi'raj. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Nah, di sini dikatakan kan sekelas orang sahabat Rasulullah ketika Rasulullah ngomong, saya tadi malam di Masjidil Aqsa. Orang yang pakai akal langsung nolak, langsung bertanya ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini sahabatmu udah nggak bilang Rasul lagi, ini sahabatmu ngaco. Ya. Kok baru semalam udah nyampe lagi ke sini dari Masjidil Aqsa. Yang pakai akal nolak semua. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau itu yang bilang siapa? Muhammad. Kalau yang bilang Muhammad, aku bersaksi dia tidak pernah berdusta. Aku percaya Rasul As-Siddiq. Gelar tertinggi ya. Ketika bahwa mukallam tadi di mana aja benar-benar Rasul itu mukallam. Tapi langsung di situ ada pernyataannya. Wa pada Isra'i urujul sama hatta ra'an nabi rabbal kalama min ghairin wan hisabin wa qarat al khamsan ba'da khamsin faqat. Tapi dengan jangan bilang bagaimana. Karena itu di luar akal kita. Oke, baik. Itu saja. Jadi mukallafah itu ditafsirkan aja udah berbicara kenapa? Karena Allah itu jadi wujud, ya itu ada. Tapi ada aja ibaratnya itu khusus. Jadi ada penempatannya. Maka Ahlus Sunnah Jamaah khusus yang Asy'ari tidak menyatakan Rasulullah bertemu dengan Allah itu bukan tempatnya Allah, bukan, tapi tempat pertemuan Allah dengan Rasulullah. Maka dia tidak pernah bilang Allah di atas arasy. Karena itu mutasyabihat. Ya. Itu aja. Baik. Terima kasih. Cuma yang saya mau tekankan, kalau misalkan Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada umat Islam lah katakan, kan ada yang disebut karomah, ilham, itu yang saya sebutkan Pak. Cuma ini istilah yang dipopulerkan itu mukhalamah. Tapi intinya apapun itu Allah Ta'ala sendiri yang memberikan petunjuk itu kepada kita. Jadi tadi saya menarik ya, tadi istilah tiga tadi dari Ustaz tadi ada roha ya, roha itu berarti wahyu ya, jamak tafsir tadi. Terus keduanya ada ru'ya, ada kasyaf. Nah, itu kalau sebenarnya kita bercanda. Kalau hal itu dialami oleh wali kutub, contoh yang adanya contoh. Saya ada wali kutub terakhir. Jadi di dalam Ahlus Sunnah Jamaah khususnya di NU itu, khususnya kalangan habaib aja saya pernah dengar. Wali kutub itu ada berganti-ganti. Wali kutub terakhir deh Pak. Wali kutub terakhir ada yang bilang Habib Umar bin Hafiz Al-Bashkur kutubnya sebelum Habib Umar bin Hafiz. Ini istilah tradisi mereka. Sebelum Habib Umar bin Hafiz ada namanya Habib Ali Batu Pahat Malaysia. Sebelum Habib Ali, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Itu konsep. Seandainya konsep itu dinamakannya bukan contoh Hadrat Rizal Ghulam Ahmad, contohnya Habib Abdul Haddad, pasti diterima sama NU. Karena ini istilahnya kalau kita bercandanya ini kebetulannya ini dari India nih. Nah, itu aja. Kalau bercandanya karena konsepnya mungkin perbedaan istilahnya. Jadi auha wahyu. Kalau dalam Ahlus Sunnah tidak studi itu, kalau nabi yang namanya wahyu, kalau wali karomah. Kalau mungkin saya arahkan itu mungkin karomah para wali. Istilah bahasa saja. Cuman mungkin ini tidak mau terlalu ribet. Nah, itu mana nabi mana wahyu? Mana bukti? Kalau itu wahyu itu aja sih perdebatan. Terima kasih. Saya kira sementara ini cukup ya. Banyak halnya.